2123 itu harus turunkan, nggak boleh mayat bergantungan selamanya. Oke, nggak boleh, nggak boleh. Ada mayat, belum jadi mayat tuh, ada mayat bergantung, nggak boleh. Oke, silahkan. Mayat Tapi seperti hidup apa mati mayat? Barben, kenapa sebentar? Anda tadi diminta ditunjukkan di mana, nggak jawab. Saya ngomong ikut ngomong, aneh. Tadi kesempatan Anda lama loh, dikasih waktu buat untuk menjawab, nggak jawab. Kan jenengan Anda dengar, Yesus Anda mati dengarkan dari pengajaran Alkitab. saya nih lebih jago dari pendeta. Tapi gini loh, jenengan Dari ngomong pastor. tadi katanya Alkitab tidak mengatakan Yesus mati. Saya Tapi challenge ya. menggunakan kata mayat. Sebentar ya. Maksudnya Saya mayat itu challenge apa? ya, Orang hidup pas apa orang sebentar. mati? Saya ya baik, kita ke sana. Saya challenge ya pastor-pastor Katolik di Indonesia yang berani dialog dengan saya offline terkait penyaliban dan kematian Yesus. Saya undang. Insya Allah tanggal 15 Mei saya di Surabaya dialog dengan Pak Budi Asali. Itu hari Jumat. Mungkin ada Kamis dan Sabtu dan Minggu. Siapa tahu kalau ada yang mau berani untuk dialog hari Sabtu atau hari Minggu, mumpung saya ada di sana, silahkan. Lihat ya, ini ceritanya. Ketika Yesus dia digantung, datang orang Yahudi kloter pertama. Lalu minta kepada Pilatus untuk diturunkan. Karena menurut Ulangan 2123 jangan ada mayat yang bergantungan. Mau hari Pesah besar, Sabtu. Maka sesuai dengan yang tadi saya katakan di Crucifixion Jewish Encyclopedia, di kepala mereka orang-orang saat itu yang namanya crucifixion, penyaliban itu, dia adalah mayat yang tergantung. Nah, karena judulnya harus disalib, dia nggak boleh asal diturunkan. Turunkan, masih bernapas di tanah, terus lempari batu atau tusuk-tusuk, nggak begitu. Mereka sudah ada aturan yang mengikat, harus mati di atas, harus mayat yang tergantung. Maka yang mereka lakukan, mereka kirim prajurit 2 orang. Ada 3 yang digantung, 2 orang penyamun, penjahat, dipatahkan kedua orang itu kakinya. Itu metode yang bagus untuk mata, karena darah di bawah semua, dipatahkan untuk memastikan mati. Harus di atas matinya, karena judulnya kalau penyaliban mayat yang tergantung. Bisa nggak diputusin dulu aja supaya cepet lah. Putusin si tali-talinya, karena nggak ada paku. Tak ada satupun nubuatan Yesus mengatakan paku. Kolose 2:14 dengan memutus surat hutang, mematahkan menghapus aturan-aturan dengan memakukannya di kayu salib. Tidak ada satupun data Yesus dipaku, nggak ada satupun. Cari. Kalau ada yang bisa memastikan Yesus dipaku, saya cukur kumisnya bro admin. Masih saya kejar di mana bro, saya cukur nanti. Arahnya kemana tuh Kang Zat? Ini lagi ngomong Yesus mati atau tidak? Iya, bukan bercandaan sedikit, supaya Pak Yusuf berketawa-ketawa dikit. Jangan terlalu serius. Nah, mereka harus membunuh di atas, dipatahkan, nggak boleh di bawah, karena harus mayat yang tergantung. Dipatahkan kakinya, 2 kaki. Tapi ketika datang kepada Yesus, mereka menyangka Yesus telah mati. Ia telah mati. Apakah telah matinya itu benar-benar pasti mati? Baca data selanjutnya. Salah satu dari prajurit itu menikam lambung Yesus. Coba saya tanya kepada Bro Admin atau Pak Yusuf. Pak Yusuf. Ya. Kenapa prajurit itu menikam lambung Yesus? Kenapa? Catatan di situ apa? Tulisannya apa di situ? Enggak, dia menikam lambung. Kan dikatakan nih, ia telah mati. Jadi tidak dipatahkan kakinya. Betul. Setelah itu, prajurit itu kan menyebut ia telah mati. Betul. Tapi malah ditikam lambungnya. Kenapa menikam lambungnya? Dia di tulisannya terusnya gimana tulisannya? Enggak, ia menikam. Salah satu prajurit itu menikam lambung Yesus, lalu memancar air dan darah keluar. Itu aja. Nah, kenapa mereka menikam lambung Yesus? Salah satu itu kalau tidak tercatat, saya tidak akan mengatakan apa asumsi saya, Bang. Ya bagus, kalau tidak tercatat. Tapi ini kan jadi hipokrit jadinya kan. Kalau tidak tercatat, tidak mengatakan Yesus. Tapi mereka mengatakan Yesus Tuhan. Nggak ada catatan Yesus Tuhan. Nggak ada kan? Ya, sekarang kalau sebentar loh. Ya, sebentar loh. Tidak ada Yesus mati, catatan Yesus mati dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi mereka katakan mati kan, ya hipokrit jadinya kan. Kita lanjut. Apa Ustaz Dugul yang sampaikan nggak situ apa? Itu putaran tadi Ya, kan ditolak oleh Pak Yusuf dan Bro Admin. Wah, itu bukan pagan, itu Yesus yang perjamuan terakhir. Makanlah dan minumlah sambil beliau Yesus kita ini memecah roti. Lalu minumlah, inilah darahku
ya kan? Nah, ini yang nulis siapa? Bro Martin sebagai Katolik pasti paham nih, si Justin Martyr. Ya, Justin Martyr ini paham banget dia. Nih, dibaca di sini ya. The ceremony of eating incarnate God's body and drinking his blood is of course a very ancient and original cannibalistic inception, and there are several sources from which the Christian rite may be derived if, as most critics think, it was not instituted as an actual ceremony by Jesus, but its connection with the Mitraic rite. Jadi ini sudah ada pada Dewa Mitra. Dewa Mitra punya 12 murid, satu berkhianat, lalu mengadakan perjamuan terakhir sebelum dia dengan sukarela disalibkan untuk menebus dosa manusia. Jadi pemecahan roti dan minum anggur, kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Yesus tidak pernah melakukan itu, tapi hanya adopsi dari ajaran pagan. Terbukti Kang Chan. Lanjut, standby. Ya, di sini maghrib sebetulnya azan, tapi nggak apa, saya lanjut dulu ya. Kalau ada background agak azan nggak apa ya. Lalu, Pak, kenapa orang-orang prajurit itu dia harus menikam lambung Yesus untuk memastikan tidak ada murid di situ? Nggak ada satupun. Orang Yahudi meminta pada Pilatus, lalu ada orang prajurit, tak ada satu murid pun. Murid nggak ada satupun yang memastikan Yesus mati. Orang prajurit Romawi, dia yang mencoba memastikan Yesus mati. Sekarang, apakah Yesus mati atau tidak? Baca selanjutnya. Tadi yang disebut oleh Bro Admin tubuh dalam Yohanes 19, tubuh, dari 4 gospel hanya ada 3 yang mengatakan itu tubuh atau adalah soma. Dalam original teksnya, soma itu apa? Tubuh hidup. Soma itu tubuh hidup. Jadi yang Bro Admin katakan mayat tadi, mayat, kenapa diterjemahkan mayat? Kapan matinya? Berani-beraninya menerjemahkan mayat, kapan matinya? Yang namanya mayat itu petoma, jenazah, nekros, toma atau nekros. Sedangkan di situ disebutkan soma, tubuh. Apakah tubuh itu tubuh yang mati atau tubuh yang hidup? Ya baca datanya di situ. Minta kloter kedua. Datang Yusuf Arimatea kepada Pilatus, bersembunyi dia, takut dari Yahudi, bersembunyi. Datang kepada Pilatus, Pak Pilatus, boleh aku turunkan tubuh? Bukan mayat. Kenapa diterjemahkan mayat? Berani-beraninya menerjemahkan mayat. Inilah yang dikatakan di Al-Quran. Malahum bihi min ilmin, terkait penyaliban. Mereka tidak diberikan ilmu pengetahuan. Bro Admin tidak tahu Bible, Pak Yusuf tidak tahu Bible. Illa tibazon, kecuali pakai prasangka. Kalau mayat, kok mayat berarti mati dong. Nah, prasangka kan? Prasangka kan? Terbukti Al-Quran ini, Al-Quran di tengah-tengah kita, bayangkan. Mereka pakai prasangka Yesus mati. Mayat Kang Chan, kalau tadi kan Bro Admin begitu klaimnya kan? Loh itu Ini, Kang soma, Chan, soma itu tubuh. Sebentar saya selesaikan dulu. Azan, soalnya harus ada ini dulu sebentar. Agak dipercepat. Mayat, tubuh itu, lalu apakah tubuh itu tubuh mati atau tubuh masih hidup? Kita lihat kisahnya di situ. Datang Yusuf Arimatea, diturunkanlah tubuh itu dan bersama-sama dengan Nikodemus. Apa yang mereka lakukan? Mereka membaluri tubuh itu dengan minyak mur dan minyak gaharu. Minyak. Bukan minyak oles atau misalnya satu oles gitu, bukan. 50 kati. 30 kilo 50 kati itu. 30 kilo. Bayangkan ada sekilo 2 kilo yang minyak kita itu 30. Banyak sekali. Untuk apa? Bukan untuk mentreatment mayat. Untuk mengobati tubuh yang terluka. Diminyaki dengan minyak mur dan gaharu dan rempah-rempah. Hari ini teman-teman sekalian, hari ini saya juga suka pakai obat luar namanya minyak herbal sinergi. Merek. Minyak, isinya apa? Virgin coconut oil, minyak, dan rempah-rempah. Sama untuk obat luar. Kalau mayat itu, orang Yahudi mentreatmentnya dengan cara memandikan. Bukan dengan begitu. Di treatment. Dia diminyaki. Tubuh mati. Makanya disebut tubuh soma. Saudara, Markus, Matius, Lukas, Yohanes menceritakan Yesus tidak mati. Tidak mati. Kalau tidak cukup dengan buku itu, kita baca saja kesaksian Maria Magdalene. Markus 16 nomor 11. Kata Maria Magdalene, iya Yesus hidup. Lukas 24 nomor 4 nomor 5. Kata orang di kubur, mengapa kamu mencari orang hidup di antara orang mati? Lukas 24 nomor 23. Malaikat mengatakan bahwa ia hidup. Hidup. Kata Yesus tadi, orang seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam hidup, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam hidup. Maria Magdalene katakan ia hidup. Malaikat mengatakan ia hidup. Orang yang di kuburan mengatakan ia hidup. Tidak ada cerita Yesus mati.
kepada saya satu saja, coba di antara kalian. Mana pastornya, mana? Tolong tunjukkan dari Katolik. Ini 2 orang Katolik kan, tidak berdaya di ruangan ini kan. 2 pastor kalian mana? Kami sola scriptura, magisterium. Oh, apalagi satu lagi. Tradisi suci. Mana orang Tradisi suci Bapak. tradisi suci. Mana tuh? Berikan kepada saya seriusan. Saya bertanya seriusan loh. Saya jujur, Iya. saya ingin dikoreksi. Kang Chan. Ah, Di awal saya sudah mengatakan bahwa kita hanya perbedaan pemahaman. Kalau Bang Chan kekeh memahami tentang bukan Yesus saya, tidak- Pak. Iya, Karena saya ini selalu begitu. saya tahu, Bible saya tahu. Anda. Nanti dulu. Tapi Bang jangan Chan fitnah saya. Ya, tetapi Bang Chan kan memahami dalam Bible itu. Loh, Sehingga Bible-nya ngomong itu, Pak. ya sudah, Bukan, kalau Kang Chan tuh tadi bawa Quran. Kalau Quran memang menyangkal semua pengajaran kekristenan. Itu Loh, 100%. Markus, Matius, Lukas menyangkal itu kok. ya Nggak sudah, mungkin, kalau Om. Bang Chan memahami seperti Itu dalam opini. Kok saya disalahkan? Ini gini ya, Opini ya. orang-orang Bukan. Kristen tuh kayaknya sudah didesain begitu ya. Saya baca Pak. Bible. Kata Maria Magdalena, ia hidup. Quran Apa yang disalahkan? Quran benar. Kami Bukan, Tentang semua. begini loh, Bang. Markus, ini Bro Admin nggak dengar apa? Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Markus 16 nomor 11 kata Maria Magdalena, sudah dari Maria Magdalena, Pak. Ia hidup. Ketika ia mengatakan ia hidup, Bapak pahami Yesus mati atau hidup? Bang Chan, Bukan Bang Chan. hidup bangkit. Nanti dulu, Mati Pak. terus. Nanti dulu. Bang Chan, kami tetap mengimani apa dari bapak-bapak gereja, Bang. Jadi kalau Bang Chan tetap berpendirian seperti itu, tentu nanti ada semacam konsili, Bang. Sebenarnya konsili itu sudah Kesini lagi. sudah Nggak pede dengan diawali- dulu kan? Nanti dulu, Bang Chan. Sudah diawali dalam Korintus 15 itu sudah ada konsili. Kemudian dilanjut konsili Apa? pada Apa? Di Apa 1 Korintus 15. Apa ngomong apa? Ngomong apa? tentang konsilnya? ini, tentang sunat dan tidak sunat itu loh. Itu kan diputuskan 3 hal, hanya 3 hal yang tidak boleh kan. Apa namanya, kisah para rasul 15 itu di situ. Oh, Itu KPR 15 ya. Barnabas, kemudian Paulus itu kan ke Yerusalem itu. Sehingga itu ada konsili kesalahpahaman. Bukan, di situ. enggak urusan dengan topik kita. Topik kita ini Ya. di mana, Pak, yang harus Bapak lakukan, di mana Bible mengatakan Yesus mati. Gimana kalau saya kasih bocoran? Enggak, kami mempercayai tentang bapak-bapak gereja. Bukan Sehingga Yesus. Bukan sampai Yesus. Dasarnya dari Bible. Dasarnya dari Bible. Ya di mana? Di mana? Kan ada kata-kata pada saat terakhir sudah selesai. Pernah membaca itu tidak? Iya, itu waktu digantung, waktu Ya. dikasih racun. Mengapa Sudah dia selesai. mengapa dia mengatakan sudah selesai? Karena sudah selesai tugasnya. Menyerahkan. Makanya salah Iya. satu definisi Iya. mutawafika, sebentar loh. Iya. Definisi wafat itu adalah sudah terpenuhi Betul. tugasnya aja. Maksudnya akad itu kalau sudah terpenuhi disebutnya wafa. Wafa itu begitu, sudah selesai. Kalau dalam pakai Betul. kalau secara linguistik sudah selesai itu artinya wafa. Betul. Aku sudah selesai nih. Gitu. Nggak mati. Ya itu kan apa? Bukan tidak apa. Ya. Pak, gini, Akan Pak. mengatakan- Tugas Bapak ini sebentar. Kan Bapak ada Nanti 3 dulu. nih, tiga kitab suci, sola scriptura, magisterium, tradisi suci. Sorry ya. Iya, betul. Sekarang berdasarkan sola scriptura nih, sola scriptura. Ini kan pilarnya. Di mana Yesus mati? Kan tadi saya mengatakan bahwa ada kata-kata sudah selesai. Kemudian Artinya? ada kata-kata aku serahkan dan aku minta kembali. Apa yang diserahkan Bang Chan? Enggak begitu. Di mana di situ? Ada sebelum itu kan aku serahkan padamu gitu kan, tapi akan diambil kembali kan gitu. Di dalam Yohanes itu. Bukan, enggak ada. Itu nanti di sana orang menceritakan itu Di nanti. Matius nih, di Matius lalu Matius berapa? seru. Coba ada itu. Matius berapa? Matius 27 Enggak ada diambil kembali, enggak ada. Orang dia lagi disalib, ujuk-ujuk diambil kembali, diserahkan, diambil nyawanya. Iya itu. Mana diambil kembalinya? Itu cerita nanti, Pak. Bukan diambil kembali itu loh bukti. Itu tadi kata Pak Yusuf. Yesus berseru pula dengan suaranya. Pak, dengar. Lalu menyerahkan nyawanya. Dengar. Anak manusia menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Itu yang maksud Pak Yusuf, Pro Admin. Sedangkan ketika di tiang gantungan nggak ada pernyataan itu. Menyerahkan nyawanya. Satu, problematika pertama. Matius nggak ada di situ. Markus nggak ada di situ. Kok bisa bilang menyerahkan nyawanya? Satu. Itu satu ayat.
100 tahun kemudian, Bang. Kalau Nggak ada urusannya, waktu, nggak nyambung. bicara timeline, ya, Mulai nggak oleng, mulai Bang oleng. lebih percaya informasi Mulai oleng, kemudian mulai. daripada 100 tahun yang lebih dekat. Loh, ini Itu mengatakan logika tidak yang mati kok. Ini orang Markus, Matius, Lukas, Yohanes mengatakan tidak mati kok. Gimana sih? Itu yang lebih awal kan? Markus, Matius, Lukas, Yohanes mengatakan, ya makanya tunjukkan di mana matinya, Pak. Nih Lukas. Tadi Matius, Lukas sekarang. Cari terus. Lu gimana katanya cari. harus memakai ayat Alkitab. Iya, lihat kematian Yesus dia cari-cari. Oh, di sana. Sini. Lagi. Mana? Jenengan terus? bertanya, menuntut ayat. Ketika dikasih ayat, tuh matian Yesus dicari-cari, malah Iya, di mana? Matius tadi dulu. Matius lu selesaikan di mana? Matius berapa? Mati. Matius, oke, kita balik lagi ke Matius. Di dalam Matius 27:50 Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Nah, itu kalimat. Kan Yesus kan nyaring nih bersuara. Matius tahu dari mana dia menyerahkan nyawanya? Kan Matius nggak ada di situ. Bahkan jenengan tanya di mana ayat di Matius, itu sudah saya tunjukkan. Kenapa jenengan sekarang bertanya? Makanya menyerahkan nyawanya di situ itu bukan mati. Lah, terus Itu kan kisah. kalau aku baru tahu menyerahkan nyawa bukan mati, ya baguslah. Saya juga tiap hari menyerahkan nyawa. Saya tiap kalau Anda kok baru tahu. Oke, saya kasih tahu sekarang. Saya tiap hari begitu. Saya Nggak ketika bernyawa sholat itu bukan mati. Iya, ini oke. inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, nyawaku serahkan kepada Allah. Mati nggak? Mati nggak? Oh. Mati nggak? Saya baru tahu kalau tidak bernyawa itu artinya nggak mati. Bukan tidak Saya bernyawa. baru tahu. Siapa? Kok Saya baru dirubah-rubah tahu. Bible-nya Mohon tidak maaf bernyawa? nih, kalau tidak bernyawa Lihat, dikatakan lihat, tidak mati lihat. itu pengetahuan Kang Chan. Di mana di dalam Matius tidak bernyawa? Nih, pengetahuan. Di mana dalam Matius diungkapkan tidak bernyawa, Bro Admin? Di mana di situ? Kristenan menyerahkan nyawa artinya mati. Misalnya di dalam Matius tadi, lalu Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Itu artinya Yesus meninggal. Ya, itu sudah jadi clear betul. Jadi gitu. Jadi betul. Kang Chan Ya begini. Jadi betul. Quran benar. Pengetahuan bahwa Matinya menyerahkan nyawa itu bukan mati. Nah, itu mohon maaf. Matinya Kita bukan Yesus di situ. itu bukan berdasarkan ilmu, tetapi berdasarkan pikiran Kristen. Malahum bihi min ilmin. Kang Chan satu putaran. Kang Chan Iya, satu putaran. ilmu tapi pikiran Bapak maksudnya. gua sama kesatuannya tentara pelajar dulu berdoa tuh, bahasanya Banyumas ngapak-ngapak. Bahasa Indonesianya begini. Ya Allah, kami serahkan nyawa untuk membela bumi pertiwi. Nggak mati. Mati nggak? Matinya nanti tahun 2006. Mati. Nggak mati. Tanya gimana? Tanya gimana begitu? Sudah, itu doa. Itu doa. Apa yang terjadi? Apa bedanya dengan Yesus? Ungkapan, ekspresi. Itu kejadian. Lagian itu bukan Yang Yesus juga, itu dilihat Matius oleh yang ngomong. Matius. Loh, kan tadi kamu tanya Matius. Kapan Di mana Matius lihat? bilang Yesus wafat? Di mana Matius lihat? Coba tunjukkan dalilnya. Matius lihat. Pertanyaannya sudah ganti sekarang. Murid kabur semua. Di mana? Kabur Matius semua, lihat? Pak. Bang, Markus jenengan pasal pertanyaannya 14 yang nomor mana? 50, Tunggu, jenengan. seluruh murid melarikan diri. Jenengan itu muter-muter terus. Betul gak ada ya. Jadi Yesus mati. Yesus mati bukan dari Bible. Agresif sekali nih. Pertanyaan pertama tadi loh. Agresif sekali nih. Jenengan Satu-satu, bertanya Bro Admin gimana ngomong dulu, dalam silakan. Matius. Berapa lama? Saya jawab. Berapa lama? Oke. Mau berapa lama? Oke, ya dengerin. Sebentar Oke, kalau saya silakan. ngomong nggak Oke, pernah silakan. lama-lama. Di semua ayat Alkitab, Matius, Markus, Lukas. Lucu soalnya Bro Ini Admin. ya. Di seluruh Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes secara eksplisit itu terang-terangan dikatakan Yesus wafat atau meninggal dunia. Tetapi bagi orang yang punya pengetahuan bahwa menyerahkan nyawa artinya tidak wafat, ya mohon maaf, Alkitab berdiri pada pengetahuan yang berbeda, begitu loh. Misalnya di Matius dikatakan lalu Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawa. Dalam iman Kristen, pengetahuan kekristenan kita juga menyatakan bahwa itu dia wafat. Di Markus juga ada. Lalu berseru Yesus dengan suara nyaring, sama persis kalimatnya. Dan di Markus juga, di situ juga ada tertulis waktu Pilatus mendengar bahwa Yesus sudah mati. Itu tulisannya jelas. Jadi di Matius, Markus sudah ada pernyataan Yesus wafat atau mati. Tidak
lantas kemudian dikatakan tidak ada, itu halusinasi namanya. Kalau bilang bahwa di Matius, Markus, Lukas tidak ada kata-kata Yesus mati, itu halusinasi, bukan fakta sebenarnya yang ditulis dalam Alkitab. Bahkan di Lukas pun juga ada. Waktu Yesus bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ya, jadi pendapat yang mengatakan bahwa di Matius, Markus, Lukas tidak ada Yesus dikatakan wafat atau mati atau meninggal, itu halusinasi, bukan fakta sebenarnya. Itu Bang. Oke, terima kasih. Kita lihat berarti siapa yang berhalusinasi. Halusinasi pertama, Markus 16 nomor 11, Maria Magdalene berhalusinasi. Karena katanya Maria Magdalene, ia hidup. By text eksplisit. Tadi ada eksplisit. Gak ada eksplisit, menyerahkan nyawa. Saya aja menyerahkan nyawa, banyak orang menyerahkan nyawa, nggak mati. Yang kedua, tadi Matius, berarti bohong. Matius menyaksikan, melihat, nggak ada bohong. Itu bohong besar dari Kristen. Markus 15:40, semua murid melarikan diri. Tak ada satupun murid yang menyaksikan, apalagi Matius. Bohong besar. Lihat, dusta, kan? Terus eksplisit, halusinasi kedua. Lukas 24 nomor 4 nomor 5. Kok aku dituduh bohong? Kapan aku bilang bohong? Anda bilang Matius tadi melihat? Aku nggak bilang melihat. Aku nggak bilang Bohong. Jenis. Dong, fitnah itu kan jenengan. Jenis, kalau sebentar, baik, sebentar dulu. Sebentar. Malah aku bilang begini. Ya sebentar. Memang itu tidak melihat, tapi itu satu abad lebih dekat. Sebentar dulu. Cerita satu abad. Sebentar. Jangan fitnah toh, Pak. Sebentar. Senangnya Nanti fitnah kalau gitu. ya sebentar. Kalau Jenis bisa menunjukkan, Jenis bisa menunjukkan nanti rekamannya ya. Rekamannya ya. Ini saya kasih kode, nanti kita record. Berarti di antara frame ini ya. Potong lah biar. Yang kedua nggak apa-apa. Bisa jadi orang. Ini di Melanie Van Other Channels YouTube nanti juga ada nanti. Sip, mantap. Nanti saya kirimin Kita lihat ke bagaimana Kristen juga. bagaimana Bro Admin tadi mengatakan melihat Yesus. Sekarang gini, orang bisa selip tang. Bisa selip tang. Oke, sebentar. Bro Admin saya tanya. Apakah Matius melihat Yesus disalib? Aku membacakan ayat kan jenengan pertanyaan. Bro Admin, ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Bro Admin, ini pertanyaannya. Apakah Matius, murid Yesus, melihat Yesus disalib? Gak ada kalimat itu, Ini pertanyaan. Ini ini pertanyaan. Bro Admin. Pertanyaan pembanding. Pertanyaan pembanding. Ustaz tunggu. Apakah Matius melihat Yesus disalib? Tidak, semua murid-murid Yesus kabur. Cepet kan? Saya hitung 0,17 detik. Bro Admin, saya tanya. Apakah Gini loh, memang ini bukan gini loh. Ini tanya beda. Ini bukan, Bro Admin. Apakah Matius melihat langsung Yesus disalib? Itu nggak ada Bang, klaim yang itu nggak ada. Klaim aku melihat ya. Bro Admin, bukan klaim. Saya nanya kepada Anda. Saya tidak tanya klaim, karena klaim kita buktikan nanti dengan rekaman kan. Karena ini jenengan bukan itu. menuntut bukti ketika Bukan, saya mengatakan misalnya nih melihat. Ini pertanyaan. Saya bilang langsung. Menghindar dia pertanyaannya. Lihat, ini pertanyaan. Kalau klaim tadi, oke ya, yang tadi konflik klaim tadi kita bisa buktikan nanti setelah Jenis dia menunjukkan rekamannya, oke? Kalau Anda, dan ini bagus buat saya. Nanti saya benar-benar akan record. Nah, sekarang pertanyaan. Orang bisa slip tang, oke, nggak apa-apa. Bisa salah ngomong, bisa nggak apa-apa. Mungkin tidak sadar, nggak apa-apa. Sekarang saya lempar pertanyaan. Apakah Matius melihat Yesus secara langsung Yesus disalib? Tidak ada klaimnya, saya jawab. Saya nanya kepada jawab, Anda. Tidak ada klaimnya Matius, Markus, Lukas. Ulangi pertanyaan pembanding. Nggak ada banyak pertanyaan. Saat, apakah Matius melihat secara langsung Yesus disalib? Apakah Anda sedang mengklaim atau bertanya? Bertanya, apakah Matius melihat secara langsung Yesus disalib? Kalau bertanya, Pertanyaan, jawabannya tidak ada saksi mata dari murid-murid karena semua kabur. Nambah sekarang 0,27 detik. Ya, alasan soalnya. Sekarang ke Bro Admin. Ini bukan klaim.
Ini pertanyaan, Bro Admin. Apakah Matius melihat secara langsung Yesus disalib? Tanda tanya. Jawab. Aku nggak tahu, nggak ada klaimnya, Bang. Tidak tahu. Loh, karena nggak ada klaimnya. Tidak tahu. Turun. Kalau ada klaimnya Turun. baru. Bukan. Misalnya nih, Anda nggak tahu ya? Ya udah nggak tahu berarti. karena Anda nggak tahu. Saya kasih tahu sekarang. Saya kasih tahu sekarang. Markus 14:50, semua murid melarikan diri. Kalau semua murid melarikan diri, Matius tidak melihat. Lalu bagaimana Matius bisa menceritakan semuanya itu? Yang tidak pernah terbukti. Bait Allah terbelah, gempa bumi, banyak zombie-zombie. banyak kan keluar kemudian terbuka. tapi kan itu juga Sebentar dulu Bro Admin. Bro Admin aneh, Anda ini aneh ya. Anda ini ditanya tidak, Bro Admin aneh. Ya aneh ya teman Kristen. Kalau ditanya singkat, kalau saya ngomong ikut ngomong. Aneh ya. Kristennya aneh sekali seriusan. Kristennya aneh. Makanya ini ditanya, Bro Admin, apa ini saya udah kasih tahu nih sama saya ilmunya kan? Bro Admin, saya ulang pertanyaannya. Sekarang sudah tahu nih, sudah ajari ilmu dengan ilmu. Saya ulang pertanyaannya. Apakah Matius melihat secara langsung Yesus disalib? Ya udah saya jawab, tidak ada klaimnya jadi tidak. Gitu. Salah Tidak ya? lagi, tidak ada klaimnya jadi Berarti tidak. Kalau Tidak tidak, ada Matius klaimnya. tahu dari mana? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi di situ diceritakan ada orang-orang yang melihat, misalnya perempuan pengikut Yesus. Di mana? Terus Di mana orang-orang Matius? yang mengenal Yesus, kepala pasukan Romawi misalnya. Bukan itu yang ditanya. Dan orang-orang di lokasi penyaliban itu ada. Bukan itu yang ditanya. Tapi Matius tidak tahu dari mana? eksplisit. Nah, Matius ada tahu dari mana? Saya Bang, tahu. Matius saya menyebutkan mau banyak siap- orang. Di sini gue Iya. tanya buat mematahkan memang Bro Admin. memang tidak Bro ada. Admin, Bro Admin. Aku bela Bro Admin. Ayo kita serang Kang Chan. Aku bela. Aku serang bohong, Kang ah. Chan. Ya. Bohong, Jadi ah, Kang Chan. Cong, ah. Enggak, gue bela lu. Kita serang Kang Chan rame-rame. Jadi Kang Chan, Bro Admin benar. Ada saksi matanya. Siapakah? Yaitu Maria Magdalena dan maminya Yesus. Ini dua Maria yang istimewa. Di bawah kayu salib ada Maria Magdalena dan maminya Yesus. Tapi sayangnya oleh bapak-bapaknya Bro Admin alias bapak-bapak gereja, Gospel Maria tidak digunakan, diaprokrifakan, disembunyikan. Itu jawabannya Kang Chan. Aneh ya, aneh sekali. Dia tidak jadi saksi. Dia tidak pernah melihat. Kalau di gereja saksi mata, saksi mata. Sekarang kalau didiskusikan berubah kan? Tidak ada saksi mata. Batal ajaran gereja, bohong gereja. Bohong. Gereja kalian bohong. Ketika mengatakan murid-murid menyaksikan, bohong. Gak ada, bohong berarti Bro kan. Admin lawan, ada saksi Maria Magdalena. Bohong. Lawan, Ini Kang bohong. Chan, lawan. Ayo Bro Admin, gua bela lu. Saya kasih datanya ya. Saya kasih datanya buat kalian ya. Saya kasih datanya. Ini terakhir saya mau maghrib. Ya, semangat Kang Chan, semangat. Saya kasih Ya, datanya. mau maghrib juga nih, mau tutup bentar lagi. Penutupan Bang Kang Chan. Atau kita nanti aja kita tutup aja. Buat ini to be continue. diselesaikan Nanti dulu. malam ya. Tutup aja kita salat mau, maghrib, Bro Kita Admin. lanjut lagi nanti. Bro Admin jangan lupa azan di Supaya- kedua ya. Supaya penasaran Siap, teman-teman. Bang Unggut. Nah, kita tutup aja ya. Iya. Nanti kita iya, kasih iya, datanya. Maghrib. Siap. Baik, teman-teman PR sekalian. Kang Chan, ya. Ustaz Dungan mau nutup Ustaz? Oke. Jadi lanjut. Pak Yusuf, Bro Admin dan teman-teman Kristen sekalian, selama ini kalian dibohongi tanpa mengurangi rasa hormat ya, seriusan. Dan saya sangat bersedia untuk dikoreksi, seriusan, sangat ingin dikoreksi. Berikan kepada saya pastor-pastor kalian, dosen-dosen kalian, tahu deh apa? Tradisi suci yang menguasai tradisi suci dan magisterum kalian, dialog dengan saya offline, seriusan. Dan saya terbuka untuk itu. Apa yang terjadi? Bible mengadres 4 gospel itu mengadres bahwa Yesus tidak disalib, Yesus tidak mati. Dan inilah confirm dari Quran. Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabu, tidak dibunuhnya dan tidak disalibnya. Yesus selamat. Buktinya seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yunus hidup, anak manusia hidup. Itu ikan paus. Pausnya ada. Yang kalian berikan teri, nggak jelas teri. Saya beri paus tapi kalian tidak mau. Kerugian buat kalian.
kita sudahi akhir dakwah kita malam ini, sore ini. Kafaratul Kita tutup majelis, dengan Kang doa Jan. kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.